Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita akan teruskan kajian kita tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalam sisi ibadah. Bagaimana warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya dalam mensikapi hidup dan kehidupan berkaitan dengan masalah ibadah ini. Pada buku PHIWM atau Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah disebutkan 2 poin. Yang pertama, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk sehingga terpancar kepribadian yang salih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Jemaah sekalian, pada pedoman ini disebutkan bahwa setiap warga Muhammadiyah itu dituntut agar senantiasa mempunyai usaha untuk pembersihan jiwa atau membersihkan hati yang dikenal dengan tazkiyatun nafas, menuju terbentuknya pribadi yang muttaqin. Karena muttaqin ini, orang yang bertakwa ini menjadi orang yang tinggi pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sehingga dengan pembersihan jiwa ini akan menjadikan jiwa bersih, kemudian terhindar dari nafsu atau jiwa yang buruk. Maka terpancarlah sebuah kesolihan. Hidup yang dilandasi dengan semangat untuk pengabdian pada Allah dan semangat untuk berbuat baik pada sesama manusia dan juga ciptaan yang lainnya. Jemaah sekalian, kemudian yang kedua, setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil atau ibadah sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal soleh yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian yang baik dan tingkah laku yang terpuji. Jemaah sekalian, setiap warga Muhammadiyah diharapkan bisa melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baik ibadah. Kalau kita lihat definisi ibadah mahdhah adalah ibadah khusus, yang mana ibadah ini kaifiyahnya telah diatur dalam nas-nas secara terperinci baik Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka apa dituntut untuk kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah dan juga menghidupkan amal-amal nawafil atau ibadah yang sunnah. Selain yang wajib, maka ditambah dengan amal-amal nafilah atau sunnah. Dan kita tahu bahwa Allah telah menciptakan kita tiada lain tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah
kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jemaah sekalian, setelah ibadah yang mahdhah ini dikerjakan dengan baik, dilengkapi dengan amal-amal nafilah yang tentunya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta menguatkan keimanan dalam diri kita ini, ditambah dengan keluasan ilmu dan juga keragaman amal-amal kebaikan yang tulus karena Allah, akan terpancarlah kepribadian dan tingkah laku yang terpuji atau ibadah melahirkan akhlakul karimah. Demikian yang bisa kita sampaikan jemaah sekalian terkait dengan pembahasan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam sisi akidah. Sudah, kemudian dalam sisi akhlak pun sudah. Dan yang sekarang kita bahas adalah dalam sisi ibadah. Sehingga lengkaplah ketika akidahnya telah lurus, akhlaknya telah bagus, dan ditunjang dengan ibadah yang tulus, akan melahirkan tazkiyatun nufus yang mengantarkan manusia pada gerbang kepribadian yang terpuji dan akhlak yang baik, yang tentunya akan menjadi pangkal dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.